Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad dari kelas 01 Sake 005 jurusan akuntansi. Baiklah, saya akan memaparkan manajemen dan organisasi, di mana pengertian dan peranan manajemen. Semua bentuk organisasi di mana orang-orang bekerja bersama mencapai tujuan yang telah ditetapkan membutuhkan manajemen. Manajemen diperlukan organisasi agar usaha pencapaian tujuan menjadi lebih mudah. Selanjutnya, secara spesifik ada 3 alasan utama dibutuhkannya manajemen dalam organisasi, yaitu 1. Mencapai tujuan. Manajemen mempermudah pencapaian tujuan organisasi dan pribadi. 2. Menjaga keseimbangan di antara tujuan yang saling bertentangan. Manajemen menyeimbangkan tujuan dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan di antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi, seperti pemilik, karyawan, konsumen, pemasok, dan lain-lain. 3. Mencapai efisiensi dan efektivitas. Efisiensi dan efektivitas merupakan ukuran prestasi organisasi. Apa itu manajemen? Menurut para ahli Mary Parker Follett, manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Sedangkan menurut James F. Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Luther Gulick, manajemen adalah suatu ilmu. Apa fungsi dari proses manajemen? Fungsi dari proses manajemen yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan dan implementasi, dan terakhir fungsi pengawasan dan pengendalian. Adapun fungsi perencanaan yaitu A. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi. B. Rencana formal adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Rencana formal merupakan rencana bersama anggota koperasi. Artinya setiap anggota harus mengetahui dan menjalankan rencana itu. Rencana formal dibuat untuk mengurangi ambiguitas dan menciptakan kesepahaman tentang apa yang harus dilakukan. Kegiatan dalam fungsi perencanaan yaitu 1. Menetapkan tujuan dan target bisnis. 2. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut. 3. Menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. 4. Menentukan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Fungsi pengorganisasian yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur. Organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Fungsi pengarahan dan implementasi. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Kegiatan dalam fungsi pengarahan dan implementasi. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Dan yang terakhir, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Fungsi pengawasan dan pengendalian yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Mengambil langkah
klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Selanjutnya, melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Adapun ciri-ciri manajer profesional, yaitu definisi sederhana tentang profesional dapat diberlakukan pada profesi manajer. Pertama, seorang manajer profesional adalah seorang yang hidup dari profesinya sebagai manajer, bukan manajer amatiran atau bekerja sambilan. Kedua, seorang manajer profesional tentunya diharapkan betul-betul melaksanakan tugasnya layaknya seorang profesional dalam bidang lainnya dan mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang tinggi untuk mencapai keberhasilannya. Keterampilan manajemen yang dibutuhkan yaitu keterampilan atau skill, merupakan kemampuan untuk menerjemahkan pengetahuan ke dalam praktek sehingga tercapai hasil kerja yang diinginkan. Adapun keterampilan manajemen yang dibutuhkan yaitu satu, keterampilan kemanusiaan atau human skill. Kedua, keterampilan teknis atau yang disebut dengan technical skill. Ketiga, keterampilan konseptual atau conceptual skill. Keempat, keterampilan motivation skill. Yang kelima, keterampilan teknologi informasi. Apa yang dimaksud dengan organisasi? Organisasi dapat diartikan sebagai kumpulan beberapa orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi dalam bentuk apapun akan selalu ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Organisasi merupakan unsur yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat dengan beberapa alasan, seperti organisasi digunakan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin dapat kita lakukan sendirian. Dengan bekerja sama, individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang apabila dikerjakan seorang diri dan tidak akan tercapai. Organisasi dapat menyediakan pengetahuan yang berkeseimbangan. Pentingnya mengenal organisasi, yaitu satu, terciptanya hubungan yang baik antara anggota. Kedua, setiap anggota telah mengetahui tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, spesialisasi dalam melaksanakan tugas. Adapun bentuk-bentuk organisasi yaitu organisasi lini, organisasi fungsional, organisasi garis dan staf, organisasi fungsional dan garis, organisasi matrik, organisasi komite. Organisasi lini yaitu garis wewenang yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dan bawahan. Ciri-cirinya: satu, jumlah karyawan lebih sedikit. Dua, manajer di bawahnya hanya sebagai pelaksana. Ketiga, sarana dan alatnya terbatas. Keempat, hubungan atasan dan bawahan bersifat langsung. Kelima, bentuk ini pada perusahaan perseorangan pemilik perusahaan adalah top manager. Organisasi fungsional, wewenang dan dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian yang mempunyai jabatan fungsional untuk dikerjakan para pelaksana yang mempunyai keahlian khusus. Ciri-cirinya yaitu satu, organisasi kecil. Kedua, terdapat kelompok kerja staf ahli. Ketiga, spesialisasi dalam pelaksanaan tugas. Keempat, target yang hendak dicapai jelas dan pasti. Lima, pengawasan ketat. Organisasi fungsional dan garis, yaitu wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian di bawahnya yang mempunyai keahlian tertentu, serta sebagian dilimpahkan kepada pejabat fungsional yang koordinasinya tetap diserahkan kepada kepala bagian. Ciri-cirinya: tidak tampak pembedaan tugas pokok dan bantuan. Kedua, spesialisasi praktis pada pejabat fungsional. Ketiga, pembagian kerja dan pelimpahan wewenang tidak membedakan perbedaan tingkat eselon. Adapun prinsip-prinsip organisasi yaitu kesatuan tujuan, divisi kerja dan spesialisasi, delegasi kewenangan, koordinasi, kesatuan dan komando, fleksibilitas, sederhana, rentang kendali, prinsip pengecualian, wewenang dan tanggung jawab,
efisiensi, keseimbangan yang wajar, pemisahan fungsi ini, dan staf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.